bisa ya, karena itu bertepatan dengan wisuda gitu ya. Mudah-mudahan nanti masih keburu gitu ya, bisa online di mana saja pada saat nanti ada acara wisuda. Mudah-mudahan setengah hari, jadi jam 3 saya sudah mulai selesai, kita pulang, dan nanti jam 19 atau jam 7 seperti ini bisa bertemu Anda kembali ya. Nanti kalau ada kendala atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, yang penting Anda siap untuk presentasi tanggal 6 gitu ya. Oke. Terkait dengan tugas kelompok yang kedua, presentasi, apakah ada kendala sebelum kita mulai perkuliahan? Yang kemarin sudah disampaikan ketua kelas. Oke. Berarti aman ya, tidak ada kendala ya. Terima kasih dulu. Iya, insya Allah nggak ada ya, lupa ya. Oke, good. Berarti bisa tentang tujuannya apa? Anda membuat presentasi satu, mempraktekkan kalimat FSD ya. Dengan apa? Dengan membaca tugas akhir kakak tingkat Anda, gitu ya. Kakak tingkat Anda. Pada saat presentasi juga melatih Anda bicara seperti ini untuk pelatihan diri Anda nanti pada saat sidang tugas akhir. Tidak terasa teman-teman, kita akan bimbingan kalau tidak salah terjadwal Januari 2022 ya. Kalau kita hitung tinggal 3 bulan lagi, kalau minggu depan sudah Oktober, November, Desember ya. Berarti 3 bulan kita persiapan. Karena Januari insya Allah nanti Anda akan terjadwal untuk bimbingan tugas akhir ya. Tugas akhir akan ditempuh dalam waktu 3 bulan. Januari, Februari, Maret gitu ya. Nah, nanti biasanya akan ada pendaftaran sidang, itu pendapatan bulan, yaitu di bulan April. Nah, teman-teman ada yang sidang di bulan April, ada juga yang sidang setelah Lebaran. Banyaknya biasanya setelah Lebaran ya. Di tahun ini kita sudah bergeser di bulan Oktober karena memang banyak kendala ya, artinya kendala pada saat sidang kan ada yang online, ada yang offline, seperti itu ya. Jadi memang biasanya kalau terjadwal itu bulan September sudah wisuda ya. Nah, karena kendala juga kita tidak boleh wisuda offline seperti itu ya. Jadi memang di tahun ini luar biasa, kakak tingkat Anda, kita juga bimbingannya secara online juga teman-teman. Jadi kebayang ya, bimbingan itu online. Jadi ya memang kondisi kemarin itu luar biasa, dari bimbingan online, dari sidang juga online gitu ya. Wisuda setengahnya online ini nanti, kayaknya kita masih menunggu izin-izin yang harus dipenuhi, karena memang belum semuanya diperbolehkan secara offline gitu ya. Oke, baik teman-teman, ini Wildan. Boleh Wildan membaca doa sendiri karena kita tadi sudah berdoa. Silahkan Anda berdoa sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada kendala terkait dengan presentasi atau tugas kelompok yang kedua, terima kasih sudah saya terima tugas Anda. Tugas kelompok pertama yaitu video Bangga Berbahasa Indonesia. Terima kasih nih, apresiasi untuk Anda yang sudah mengumpulkan. Benar-benar niat gitu ya, niat itu Pak. Benar-benar dikerjain videonya itu dengan sepenuh hati. Aduh, luar biasa nih ya. Saya sampai pas melihat video-video Anda, memang menyisihkan waktu, harus membuat konsep, harus video itu kan harus keluar rumah gitu ya, zona nyaman Anda terganggu sedikit, tapi mudah-mudahan video Anda bisa menginspirasi gitu ya, siapapun yang menonton atau melihat. Karena kita ingin berbagi ya, mudah-mudahan itu menjadi jariah Anda gitu ya, video-video yang menginspirasi, mengedukasi gitu. Belum tentu
Nggak mungkin Bu dilihat ada yang mengapresiasi. Kita yakin saja apa yang kita tebar kebaikan, insya Allah baliknya juga kepada kita kebaikan ya. Karena Allah sudah berjanji buatlah kebaikan ya, walaupun sekecil atau sebiji zahra, nanti Allah akan tetap membalas kebaikan Anda gitu ya. Oke. Dan saya juga sudah terima tugas individu Anda ya. Karena sudah deadline-nya kemarin tanggal 20 September gitu ya. Karena sudah terbaca oleh email, kalau lewat kan berarti eh, ada pengurangan tentunya ya. Oke. Oke, ada pengurangan. Karena itu memang sudah tersistem ya terkait dengan waktu. Oke. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kelima dan keenam, ya. Materi kelima sebenarnya tadi praktek ya, praktek presentasi, tapi tidak apa-apa. Saya coba melanjutkan berbagi. Ya, sambil saya menyiapkan. Oke, boleh di kelas ini saya minta sharing satu atau dua orang, gitu ya, sharing terkait dengan apa sih yang membuat Anda tambah bersyukur? Oke, apa yang membuat Anda tambah bersyukur? Good news atau berita baik apa yang hari ini bisa Anda sharekan kepada kita semuanya? Teman-teman, di masa seperti ini kita memang harus banyak mendengar informasi yang positif, ya, informasi yang positif. Karena di tengah-tengah kita informasi itu berseliweran atau berlalu lalang ya, namun kadang-kadang banyak di antara informasi itu lebih banyak negatifnya. Nah, hari ini saya ingin mendengar ya satu atau dua karena saya akan menambahkan poin pribadi Anda, literasi bercerita atau literasi baca ya. Nah, boleh silahkan siapa yang ingin berbagi informasi yang menginspirasi, apa yang membuat Anda bertambah bersyukur, apa yang membuat Anda mendapat berita yang positif, hal-hal yang positif. Siapa yang ingin berbagi? Silahkan. Saya sambil menyiapkan buku saya sebelum kita mulai. Siapa nih yang ingin berbagi cerita, pengalaman, hal yang positif, yang mungkin kita semuanya jadi terinspirasi mendengar cerita-cerita Anda. Oke. Aku boleh. Oh, dengan senang hati. Silahkan Lulu. Ya, Lulu ya. Oke. Sebenarnya ini sederhana, cuma apa namanya, mungkin pada zaman sekarang lagi era pandemi ini berguna banget, penting banget. Jadi kemarin 2 hari yang lalu aku baru aja vaksin. Oke, ya. Ya, setelah aku kan selama 3 bulan ini aku nggak boleh vaksin karena aku baru aja kena COVID. Iya, oke. Kita alumni ya. Kita Ya. sama-sama alumni. Oh, sama ya. Iya. Oke. Nah, aku baru vaksin. Katanya kan kalau vaksin itu ada gejala, ada sakit, ya demam, linu-linu gitu. Nah, pas saat hari aku vaksin itu, aku nggak ngerasa apa-apa, aku nggak ngerasa demam, aku cuma ngerasa aku lapar aja sih. Kayaknya pengennya makan mulu gitu. Terus, nah pas besoknya kemarin, lebih tepatnya kemarin aku ngerasa badan aku tuh sakit semua. Itu efek vaksin kan mungkin gitu. Terus aku ada aku nanya-nanya kan sama dokter gitu. Terus kata dokternya gini, dia biasa itu mah 3 hari katanya gitu, paling lama 3 hari. Dan kebanyakan dari teman-teman juga banyak yang 3 hari gejalanya,
Iya. atau terjadi seminggu katanya gitu. Sedangkan aku kan sambil kerja juga, terus alhamdulillah nih Miss, karena sekarang tuh lagi banyak tugas juga, jadi kalau aku sakit kan rasanya aduh gimana nih gitu kan. Terus pas tadi pagi aku malamnya minum obat tuh, aku minum obat gitu kan. Terus tadi pagi badan aku tiba-tiba enak, nggak ngerasa sakit, terus kayak biasa aja gitu. Walaupun aku masih pegel di area suntik itu sampai sekarang, cuma setidaknya badan aku ngerasa aku udah enakan, terus aku juga bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada rasa capek, ada rasa enak badan gitu. Itu membuat aku bersyukur sih Miss, bersyukur banget, karena tahu aja tepat aja gitu pas kita lagi banyak tugas, Allah menyembuhkan aku dengan cepat. Amin. Oke. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Ya, terima kasih Lulu. Nah, itu teman-teman ya. Ternyata energi positif Lulu ya. Kalau kita rasakan kalau kita dengar tadi pengakuan Lulu, beliau divaksin ya kan, dan memang vaksin itu ada efek gitu, tapi dengan efek yang dirasakan beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Itu tadi Lulu, kalau kita simak Lulu tadi kenapa bisa berubah cepat energi positif, cepat sehat, karena energi positifnya, ya Allah saya banyak tugas, saya harus bekerja, saya harus menyelesaikan beberapa tugas, sehingga berikanlah badan saya sehat. Nah, secara tidak langsung doa itu baik dalam hati maupun diucapkan itu nyambung gitu ya, nyambung kepada Allah, sehingga hal tadi ya, kepercayaan Lulu untuk sehat, saya harus sehat karena saya banyak tugas, saya harus ini, saya harus itu gitu ya. Nah, itulah yang membuat energi positif. Teman-teman, betul sekali. Saya rasakan juga pada saat kita mempunyai energi positif, alam semesta pun membantu kita. Ya, teman-teman, kalau nanti menyempatkan, Anda mungkin di antara Anda membaca buku namanya The Secret, pernah nggak? Atau nonton filmnya juga, mungkin ada ya. Bukan ada, memang ada filmnya, berbentuk film The Secret, atau novel ya, atau buku cerita. The Secret itu salah satunya apa yang tadi diterapkan oleh Lulu. Artinya Lulu tadi berharap gitu ya, dalam hati, berharap, ya Allah saya ini banyak tugas, saya ini mau kerja, sehatkan badan saya gitu ya. Oke, siapa yang izin? Nah, seperti itu, sehingga memang mempengaruhi pikiran. Dengan mempengaruhi pikiran, oke, silakan Wadah, hati-hati ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Nanti kalau sudah aman boleh bergabung kembali ya. Oke ya. Nah, seperti itu, sehingga energi positif itu membuat badan pun berkompromi, saling menyatu, sehingga rasa sakit itu hilang ya. Mudah-mudahan hal positif yang selalu Anda tanamkan dalam pikiran Anda akan membuat energi positif juga dengan pekerjaan yang Anda hadapi ya. Kalau nanti Anda menyumbangkan membaca The Secret, jadi yang saya pahami dari buku tersebut, kalau kita berpikiran positif dari awal kita bangun tidur, kita bersyukur ya. Tadi Lulu juga bersyukur badannya sehat sehingga bisa beraktivitas. Kalau pagi kan kita berdoa ya, habis berdoa nanti Anda tanamkan, biasanya ada namanya jurnal kehidupan gitu. Jurnal kehidupan itu apa sih yang harus saya lakukan di pagi hingga malam hari ini. Anda pikirkan, saya harus ini, saya mudah-mudahan gampang menyelesaikan tugas kantor, tugas kuliah gitu toh, bisa bantu orang tua, atau bisa beraktivitas apa yang akan saya lakukan di pagi hari ini. Nah, itu saat bangun tidur
Anda ucapkan dalam hati maupun Anda ucapkan secara lisan itu berpengaruh. Nanti Anda pun diringankan langkah Anda. Kalaupun nanti ada, kalau dalam Islam yang saya pelajari, kalaupun seharian itu Anda mendapatkan hal yang kurang enak, Anda terima. Anda terima. Kenapa Anda terima? Karena semua yang kita lakukan ini sudah ada yang menyetir, sudah ada yang mengendalikan. Yaitu siapa? Yang mengendalikan kita itu siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Betul. Jadi segala aktivitas kita, mau ada yang baik, kurang baik, kita kadang, ya Allah, kita lupa gitu ya. Lupa, harusnya begini, kok lupa saya kesini gitu ya. Atau mungkin lupa ngunci rumah dan sebagainya. Ya kita ikhtiar, kita telepon orang terdekat kita gitu. Tapi kalau hal yang tidak bisa kita kontrol ya kita ikhlas gitu, ikhlas. Anda mungkin pulang kerja kayak sekarang Wildan, hati-hati di jalan ya. Kalaupun naik kendaraan umum, kadang-kadang kita udah capek tapi di busway penuh gitu ya, penuh nggak bisa tempat duduk, ya ikhlas aja gitu ya. Dapat tempat duduk sebentar, sudah ada yang berhak menempati, jadi Anda harus berdiri lagi, ya ikhlas aja gitu ya. Ikhlas, oh ya memang hari ini saya harus belajar untuk menerima skenario-nya Allah gitu ya. Nah kalau kita coba, memang tidak mudah, tapi kita coba sehingga nanti akan berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri itu apa ya? Kita akan mudah menerima, mudah bersyukur ya. Tadi yang saya belajar dari Lulu, mudah bersyukur. Untuk bersyukur memang tidak mudah, tapi belajar untuk bersyukur, mensyukuri apa yang saat ini terjadi. Saat ini Lulu masih merasakan efek vaksin, tapi dia bersyukur bagaimanapun harus dilalui, ya kan? Karena kita sama-sama alumni, Lulu alumni COVID. Saya juga bulan Juli kena serangan itu, tapi alhamdulillah tidak terlalu lama karena kami para dosen sudah divaksin itu bulan April Mei. Jadi pada saat saya Juli kena itu tidak terlalu hilang penciumannya saja. Kalau badan tidak terlalu efeknya tidak terlalu berat gitu ya. Oke, terima kasih Lulu sudah berbagi. Oke, bagaimana menerapkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan di lain waktu teman-teman yang lain juga bersedia untuk berbagi, karena apa yang kita bagikan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Itu adalah ibadahnya di situ. Kalau ternyata cerita Lulu tadi menginspirasi kita semua, Lulu mendapat pahalanya, gitu ya. Oke, pastinya saya terinspirasi. Karena apa? Ternyata harus bersyukur. Walaupun sedikit kita bersyukur, banyak tambah bersyukur, ya. Karena orang yang akan diberi nikmat Allah itu yang pandai bersyukur. Kalau kita nggak pandai bersyukur, akan apa? Akan mendapat kufur. Ya, kufur ya, pasti akan ada hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Lulu. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi ke pertemuan kelima kita ya. Oke. Untuk kalimat efektif ini sudah kita bahas di pertemuan keempat ya. Memang hari ini harusnya praktek yaitu presentasi, tapi tidak apa-apa. Ini saya ulang lagi gitu ya. Saya berikan kembali karena memang materi ini harus 2 session. Nah, di session kedua nanti tanggal 6 Anda praktekkan. Oke. Kalimat efektif, mudah-mudahan masih ingat apa yang disebut kalimat efektif ya, atau alinea yang efektif, yaitu tulisan yang mudah dipahami. Maka nanti saat Anda menyajikan tugas akhir presentasi PPT tugas akhir kakak tingkat Anda yang Anda bedah itu
sampaikan tulisan yang mudah dipahami. Anda baca dulu latar belakangnya, nah nanti Anda sampaikan kepada kita audien yang yang mendengarkan Anda presentasi nanti tulisan yang mudah dipahami, ya, aliniannya atau membuat kalimatnya yang mudah dipahami, ya, mengutip dengan benar, ya, oke. Dan juga cara menulis referensi nantinya, ya, oke. Nah ini yang kita harapkan. Nah kemarin kalimat, ya, kalimat itu masih ingat ya, kalimat satuan bahasa terkecil, ya, ada yang lisan, ada juga yang tulisan, ya. Nah yang lisan ini yang besok presentasi itu Anda sampaikan, ya. Anda akan presentasi 15 menit, ya, 10 menit presentasinya, nanti 5 menit itu durasi untuk tanya jawab. Makanya nanti kita akan menyaksikan bagaimana wujud lisan, ya, bisa dipraktekkan, ya, karena dengan kalimat diucapkan secara dengan suara atau nada naik turun, keras lembut, ya, itu membuat presentasi Anda nanti hidup, ya. Anda sampaikan secara pelan tapi pasti ada jedanya, ya, tidak terburu-buru seperti itu, ya, sehingga nanti Anda bisa presentasi Anda dinikmati oleh pendengarnya siapa, ya, kita semuanya, oke. Nah pada saat nanti Anda menyampaikan secara lisan dan juga tulisan. Nah kalau tulisan pastinya nanti kalimat yang Anda susun dalam kutipan tersebut atau kesimpulan tersebut nanti pasti ada tanda baca yang menandai sebuah kalimat, ya. Nah ini kita praktekkan di tugas akhir. Saya sudah kirimkan contohnya dan kemarin kelas sekretari dan MKP sudah presentasi, ya. Dua kelas sudah mempresentasikan. Oke, nah ini masih membahas kalimat, ya. Kalau kalimat itu pastinya ada unsur unsur-unsur kalimat, yaitu unsur kalimat sudah kita pelajari bersama, ya, sudah berapa tahun tuh? 3 tahun di SMA, 3 tahun di SMP. Waalaikumsalam. Oke, Ilham. Ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, baru pulang kantor, ya. Oke, silakan bergabung. Ya, silakan bergabung dan juga jangan lupa berdoa sendiri karena kita tadi sudah berdoa bersama. Oke, silakan Ilham. Baik, izin. Ya. Oke, izin saya teruskan. Nah, ini adalah bentuk kalimat, ya. Kalimat ini tidak saya bahas detail karena Anda sudah paham, ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan atau di sini ada pelengkap, gitu. Ini sudah kita pelajari. Jadi di malam hari ini tidak saya bahas secara detail. Langsung saya nanti akan masuk ke ini kalimat. Nah nanti kita akan masuk ke kalimat efektif. Ya mudah-mudahan masih ingat nih kalimat efektif itu apa. Nah ini dia kalimat efektif. Oke, ya. Oke, saya minta dibantu. Ada Indri Rizkiani. Indri. Oke. Hadir Indri. Iya, Mister. Iya, Miss. Oke. Terima kasih. Indri, boleh dibacakan kalimat efektif? Silakan. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar dan pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Oke. Kalimat efektif dapat mengomunikasikan pikiran pembicara atau penulis kepada pendengar secara tepat dan jelas sehingga tidak akan terjadi keraguan
kesalahan komunikasi dan informasi atau kesalahan pengertian. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Kesepadanan struktur. 2. Keparalelan. 3. Ketegasan. 4. Kecermatan. 5. Kecermatan. 6. Kepaduan. Dan 7. Kelogisan. Terima kasih. Oke, terima kasih Indri. Ya, sudah dibacakan di slide ini, yaitu kalimat efektif. Mengingatkan kembali saja teman-teman, kalimat tadi adalah unsur bahasa terkecil ya. Kalau kalimat itu kan terdiri dari kata. Nah, kalau kalimat efektif tadi yang dibacakan Indri adalah kalimat yang memiliki kemampuan, ya, mampu untuk menimbulkan kembali pikiran atau ide pokok pikiran pendengar, ya, ide pokok pikirannya, maksud saya penulis atau pembicara bisa diserap, bisa diterima oleh pendengarnya, ya. Nah, kemampuan itu adalah kalimat efektif. Kemampuan untuk menyerap ide-ide. Nah, besok katakanlah Anda akan mempresentasikan tugas akhir piutang dagang, gitu ya, persediaan. Mungkin tema yang Anda ambil besok 2 pekan yang akan datang, persediaan pada PT Logisindo Utama. Nah, berarti di situ akan Anda gambarkan persediaan di PT Logisto Utama itu bagaimana, ya kan? Nah, pembacanya akan mendapat informasi apa yang Anda akan tulis, ya, apa yang Anda akan sampaikan. Nah, kalau Anda membuat kalimatnya mudah dimengerti, mudah dipahami, seperti itu ya, sehingga pembaca atau pendengar Anda nanti paham apa itu persediaan di perusahaan Logisindo, nah, berarti Anda berhasil membuat kalimat secara efektif karena memiliki kemampuan, ya, untuk menyampaikan gagasan, ya, gagasan penulis kepada pembacanya. Oke. Nah, kalimat efektif juga mengkomunikasikan pikiran si pembicara atau si penulis, ya, sehingga nanti pada saat Anda presentasi, Anda menyampaikan apa sih ide gagasan penulis, ya, terus Anda sampaikan karena besok Anda adalah membedah tugas akhir kakak tingkat, ya, kakak kelas Anda. Nah, idenya apa sih ini? Terkait persediaan barang, gitu. Nah, persediaan barang ini kendalanya di mana sih pada saat kita menangani persediaan barang? Oh, kendalanya ini. Apakah di situ memberikan solusi? Oh, ada nih solusinya ini. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, besok memang hanya bab 1 yang kita bahas, ya. Kita tidak membahas bab 2 sampai ke 5, ya. Anda hanya mengamati di bab 1-nya saja. Oke. Nah, nanti ada ciri-cirinya, ya, ciri-ciri kalimat efektif ada 7, ya. Oke, salah satunya kalau kita lihat di sini, kalau di akuntansi itu kan harus terstruktur, ya. Karena Anda keilmuan Anda itu harus tercatat, terekam, dan ada pembuktian, gitu ya. Kalau orang akuntansi itu kan harus tercatat, ya. Dari tercatat nanti harus ada bukti, gitu ya, buktinya. Jadi bukti dan pencatatan yang teratur, terstruktur itu sangat diperlukan di laras bahasa Anda. Mudah-mudahan masih ingat di laras bahasa, kesesuaian bahasa dan pemakaiannya, ya. Kalau akuntansi itu biasanya kosakata yang dipakai apa saja, masih ingat? Kalau di keilmuan Anda di akuntansi ada yang setiap hari Anda lakukan?
Kalau Anda bekerja di akuntansi, apa? Kosakata apa yang Audit, penyesuaian, audit, penyesuaian, betul sekali. Ya amortisasi, kan? Amortisasi. Oke. depresiasi, Apa? Depresiasi. penyusutan, Penyusutan. Pasti itu jurnal umum. Itu tadi adalah laras bahasa. Ya, masih ingat ya laras bahasa ya? Saya feedback ke belakang, laras bahasa itu adalah kesesuaian bahasa dan si pemakai. Karena Anda si pemakai di keilmuan akuntansi, ya rumpunnya adalah ekonomi, sublarasnya adalah Anda di akuntansi. Nah, di akuntansi itu spesifik banget kata-katanya. Nah, nanti kalau Anda membaca tugas akhir ya yang sudah ada, Anda akan mendapatkan kosakata atau kata yang lebih spesifik, yaitu laras bahasa. Ya, makanya nanti pada saat Anda membaca, terus Anda tulis kembali agar menjadi kalimat efektif, Anda besok presentasi sampaikan kepada kita audien, ya, kita pendengar Anda. Ya, besok Anda yang manggung, yang bicara. Oke. Nah ini ciri-cirinya. Ini nanti ada contohnya juga, ya. Nah kalau terstruktur berarti kesepadanan struktur, keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Ya, jadi memang ini nanti gagasan, ya, dan pikiran itu terstruktur. Kalau Anda akan membahas terkait dengan persediaan, makanya nanti harus dijelaskan persediaan itu apa. Nah, biar tidak ambigu atau tidak meragukan seperti itu, memang harus spesifik. Nanti hanya persediaan yang dibahas, ya. Oke, tidak bermacam-macam keilmuan di situ, gitu. Nanti kalau yang disarankan itu hanya fokus pada salah satu saja. Kalau di situ ada persediaan, biasanya kalau di akuntansi selain persediaan apa? Persediaan, terus apalagi yang harga pokok penjualan, harga pokok penjualan, oke, ya, HPP ya, HPP. Nah, terus HPP, BEP. Kalau BEP kan break even point. Ya, BEP ada. HPP itu harga pokok penjualan, BEP-nya break even point. Nah, kalau itu nanti dicampur gitu ya, nanti akan membingungkan pembacanya. Ini yang dibahas persediaan, apa BEP, apa break even point. Biasanya kalau tugas akhir itu hanya konsentrasi di satu titik saja, gitu. Persediaan di PT Logisindo, gitu. Atau nanti di perusahaannya sama tapi yang dibahas lain. Berarti penghitungan HPP di PT Logisindo. Logisindonya sama tapi yang dibahas berbeda-beda, gitu. Karena memang kalau tugas akhir, kalau untuk tingkat D3 hanya satu variabel. Nah, nanti kalau Anda melanjutkan ke S1 akan ada 2 atau lebih variabel. Nah, itu nanti ada penelitian ya. Itu nanti memakai ada rumus-rumusannya ya. Nah, nanti kalau Anda S2 atau sarjana akuntansi, Anda biasanya mengkaji formula. Oke, kalau di S3 atau doktor, Anda menciptakan formula. Nah, menciptakan rumus. Oke. Baik. Nah, ini seperti yang kemarin ya, di kalimat efektif. Nanti Anda bisa ada contohnya ya.
agar waktunya efektif di materi 6. Nah, ini nanti contohnya bisa kita baca sendiri ya. Oke. Ada 6, ada 7. Nah, saya di sini keparalelan ini ya, biasanya kata yang kesamaan bentuk kata nih ya. Kesamaan bentuk kata. Kalau nominal ya, biasanya nanti Anda menyebut menggunakan nominal ya, nominal atau nominal. Nah, itu berurutan gitu, berurutan. Sehingga nanti namanya paralel itu berturut-turut gitu ya, berturut-turut ya, menggunakan verba kedua, ketiga ya, pertama, kedua, ketiga gitu. Kalau Anda menggunakan verba nominal ya, paralel itu kesamaan katanya, kesamaan bentuk katanya dalam kalimat. Oke. Ya, ini yang kemarin kita sudah bahas secara singkat ya, secara singkat, karena ini nanti akan banyak kita praktekkan saja. Ya. Oke, kita coba latihannya agar Anda bisa menerapkan, atau kita coba 1 sampai 10 nih latihannya. Ya. Ini ada 10 contoh atau 10 latihan. Kita coba kalimat efektif atau tidak. Nanti Anda bisa menghilangkan atau menambahkan. Contohnya nih. Contoh, saya kasih contoh 1. Saya suka kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Kalau kita ada yang sama, kata yang sama yang bisa kita ringkas. Kalau agar ini kalimatnya efektif, tidak berulang-ulang, sebaiknya kalimat ini jadinya seperti apa? Saya suka kecantikan mereka dan saya suka kelembutan mereka. Saya suka kecantikan dan kelembutan mereka. Oke, yang dihilangkan apa tadi? Saya sukanya, Miss. Saya sukanya kok jangan Iya. 2 kali, jadi kan Akannya Iya, betul sekali. Ya, itu cara mempraktekannya ya. Saya sukanya ini kan double 2 kali. Nah, makanya di sini saya suka kecantikan dan kelembutan mereka, ya kan? Nah, berarti kalimat yang double, yang sama dalam satu kalimat itu kita kurangi. Nah, nanti terjadi pada saat Anda menulis tugas akhir itu biasanya, bukan Anda, tapi mahasiswa yang saya bimbing tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu lah ya, tahun ini anak Jakarta Utara, terutama memang prodi AB ya, karena saya konsentrasinya di AB. Kesulitannya pada saat menuliskan di bab 4. Bab 4 itu kan pembahasan. Kalau tugas akhir itu dia ambil prosedur gitu ya, prosedur pelayanan prima pada PT ABC katakanlah. Nah, prosedur pelayanan ini mereka gambarkan prosedurnya awal pertama kali memberikan pelayanan pada saat customer datang itu bagaimana. Nah, pada saat menuliskan itu pada saat customer datang lalu jadi lalunya itu banyak sekali. Nah itu nanti dihindarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kata yang berulang-ulang, nah itu harus dicarikan kata yang sepadan tadi ya, yang sama tapi tetap tidak mengurangi arti. Oke. Nah, yang kedua siapa yang ingin mencoba? Kemarin banyak para karyawan yang melakukan demonstrasi. Kira-kira ada yang dihilangkan atau yang ditambah? Dikurangkan. Apalah?
Laila? Itu udah banyak. Para kan udah banyak, Miss, kata para. Iya, betul. Ya kan? Betul. Banyak dan Itu para gitu. double. Nah, ini ya. Para dan banyak double, sehingga kalau kamu akan memilih menggunakan kalimat seperti apa jadinya? Kemarin para karyawan yang melakukan demonstrasi. Oke. Kemarin para karyawan melakukan demonstrasi. Oke, ini ada yangnya ya, yang melakukan demonstrasi. Oke. Nah, banyak dan para, tadi saya setuju dengan Laila, itu harus salah satu. Ya, karena menunjukkan hal yang sama. Gitu ya. Menunjukkan hal yang sama. Oke. Oke, jadi seperti itu. Kalimat efektif itu kalimat ya tadi kemampuan tadi dibacakan oleh Indo ya, kalimat yang mampu ya, mampu mentransfer gagasan ya, mampu memberikan apa namanya kemampuan untuk mentransfer ya, mentransfer itu kan kalimat Anda ya, mentransfer itu konotasinya mentransfer uang ya. Memindahkan ya kan, memindahkan, mentransfer itu memindahkan gagasan si penulis ya agar dapat diterima si pembaca. Oke ya, satu lagi contohnya, karena ini nanti latihan-latihannya bisa Anda terapkan karena kita akan masuk ke materi 6 itu banyak sekali. Mudah-mudahan nanti sampai jam 9 kita sudah selesai. Nah, yang ketiga, coba apa yang bisa kita hilangkan atau kita tambahkan? Dihilangkan mungkin, Miss. Yang-yangnya. Andini. Oke, silakan. Andini. Jadinya bagaimana, sayang? Adinda, Miss, Rahma, bukan Miss. Andini. Rahma, Miss. Maaf, Miss. Oh, Maaf. Adinda. Rahma, Miss. Oke. Iya. Adinda, Masya Allah, Pak Andini. Adinda, silakan Adinda. Ada Rahman, Miss. Iya, Miss. Nanti saya harus bikin bubur ini ya, bubur merah putih ya. Adinda, silakan Adinda. Ini saya ya. Menurut aku yang-yangnya dihilangkan. Maksudnya rumah kami terletak di Gang Nakula RT 5 RW 5 gitu, Miss. Oke. Yang itu tidak Iya. perlu ditambahkan di situ ya. Oke. Rumah kami terletak di Gang Nakula RT 05 RW 05. Oke ya. Oke, jadi Anda bisa mengurangi ya agar kalimat itu tidak ambigu. Tidak ambigu itu apa? Tidak meragukan. Ya, oke. Tadi Andinda, Masya Allah. Rahma, Miss. Rahma, Miss. Maaf, Miss. Rahma. Rahma. Itu Rahman. Iya, Rahma. Maksudnya aku Rahma, sorry. Miss. Oh, Adinda Rahma. Iya, Oke, Rahma. Adinda. Oh, manggilnya Rahma. Iya, Ma. Masya Allah. Maaf ya, Miss. Oke. Nggak apa-apa. Saya yang mohon maaf karena melihatnya di itu kan cuma nama depannya saja ya. Oke. Oke. Boleh. Sekarang lanjut nih. Siapa yang nomor 4 yang ingin membaca nomor 4? Dipersilahkan. Apa yang dikurangkan kira-kira? Atau Ya, ditambahkan? Iya, Boleh, Miss. sayang. Anggita ya? Siapa tadi? Siapa yang ingin mencoba? Oh, Anggita. Mufi? Anggita atau Mufi? Oke. Dua-duanya, Silakan. Miss, tadi jawab. Oh, dua-duanya. Oke. Boleh Anggita dulu, nanti Mufi berikutnya. Oke. Silakan. Anggita. Karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Oke. Karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Sehingga yang Anda kurangi apa? Iya, Miss. Oke. Kenapa Anda kurangin iya? Karena ianya berlebihan, makan iya. Oke. Karena ada 2 kali iya ya. Oke, ya. Karena
tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Bisa jadi atau ia yang depan atau yang di belakang yang bisa dibuang. Apakah dua-duanya ia bisa dibuang atau yang depan atau yang belakang? Coba kalau yang dibuang di belakang coba dibaca. Karena ia tidak diundang, tidak datang ke tempat itu. Kurang pas ya? Iya, Miss, kurang pas. Oke. Kurang pas. Boleh coba, Miss? Boleh coba. Boleh. Yang mana, Pak? Iya itu. Yang nomor 4. Oke. Tadi Mufi mau mencoba nomor 4. Sebentar. Mufi mau mencoba nomor 4. Oke. Nomor 5 saja, Miss. Oh, nomor berikutnya saja, ya. Oke, Ulfa, silakan. Iya, kalau Ulfa sih iya yang pertamanya sih yang enggak ini yang dia dihilangkan karena tidak Jadinya bagaimana? karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Oke. Karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Begitu ya? Miss. Oke, ya. Oke, sama dengan Agita, ya. Oke, sip. Berarti kalau ada kalimat itu berlebihan, apalagi subjeknya ada 2, nah, itu pasti harus Anda pilih gitu. Bagaimana bisa komunikatif, bisa tetap diterima, ya, pesan yang disampaikan, tetapi kalimatnya lebih efektif lagi. Oke, good. Nomor 5 tadi akan dicoba oleh Mufi, silakan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dihilangkan yangnya, Miss. Oke. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Oke. Jadi di sini yang ya itu tidak bermanfaat ya dalam kalimat ini ya. Karena bisa dikurangi ya. Karena kalau dibaca bahasa Indonesia yang berasal dari kalimat efektif sekilas bisa. Tapi kalau dihilangkan lebih efektif. Ya, lebih efektif. Oke, good. Ya, ada Mufi. Ya, boleh. Kan yang nomor 4 itu, kalau misalkan kalimatnya jadi ia tidak datang karena tidak diundang, itu lebih efektif nggak? Ia tidak datang Karena ia tidak diundang. Karena tidak diundang. Ia tidak datang. Ia tidak datang karena tidak diundang. karenanya jadi 2 ya? Ia tidak datang karena tidak diundang. Ya, makanya karenanya jadi 2. Karenanya nggak Menambah. ada. Gimana sih? Pindahin, Miss, kata Kamae. Karena tidak diundang. Karenanya jadi di tengah ya, Kamae. Oh, oke. Iya, maksudnya tadi Mai, ia tidak datang karena tidak diundang. Ia tidak diundang karena berarti dibalik ya? Ia tidak datang karena tidak diundang. Ya, makanya dibalik ya, dibalik. Bisa juga. Anda ini kan iya itu kan sebagai subjek ya. Ya. Jadi Anda membalik ia tidak datang karena tidak diundang ke tempat itu, gitu ya. Oke. Artinya message atau pesan yang disampaikan tetap sama. Oke, berarti Anda mau diputer-puter bisa gitu ya. Ya, tetap bisa. Berarti Anda tetap menghilangkan salah satu ianya kan? Iya, Miss. Oke, good. Oke, dan ini udah bisa nih ya. Puter-puternya sudah bisa. Jadi kalimat efektif itu kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa saya tidak detail di sini? Nanti Anda akan praktek di tugas akhir aja karena nanti biar sesuai laras bahasa di keilmuan Anda. Gitu ya. Keilmuan Anda. Oke.
karena di keilmuan Anda itu ragam bahasanya, saya izin tutup, ragam bahasanya akan lebih banyak lagi nanti. Harga pokok Gitu. produksi. Makanya pada saat nanti Anda membaca tugas akhir Harga dan pokok produksi. tugas akhir yang Anda bedah, di latar belakang Anda baca dulu. Nah, baru nanti Anda bikin kalimat seefektif mungkin menjadi jelas, ya, penjelasan yang sudah Anda baca. Sudah dapat kan contohnya dari ketua kelas? Kemarin sudah saya share kan ya? Sudah, Miss. Ya, sudah ya, terima kasih. Iya, kadang tuh saya lanjut dengan kelas lain. Saya pikirnya sudah, ternyata belum. Yang saya pikirnya belum, ternyata sudah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini saya coba. Oke. Iya. Saya kemarin memberikan Oke, baik. Saya lanjut ke jadi mau saya carikan contoh. Oke, mungkin salah satu contohnya saya acak aja salah satunya ini. Oke, sebelum saya berpindah ke materi ke-6, ya, saya share sedikit. Ya. Oke. Ini salah satu yang besok Anda akan presentasikan, ini contoh saja. Kebetulan ada 4 orang seperti ini. Membahasnya terkait dengan utang dagang ya. Bahasa yang betul hutang atau utang? Utang. Oke, utang atau hutang? Ada haknya, Miss. Oke. Iya, karena hutang dagang. Oke, bukan utang. Utang dipengaruhi bahasa Jawa ya, utang. Nah, utang. Nah, kalau yang baku hutang. Oke. Nah, ini salah satu contoh saya sekilas saja. Ini latar belakang. Nah, latar belakang nanti Anda baca tugas akhir. Anda sudah tahu cara menemukan tugas akhir kakak tingkat Anda? Miss, kalau dari file gitu kayak di screenshot gitu boleh nggak? Soalnya udah ada gitu dari Miss Betty kayak gitu. Ya, boleh. Di screenshot. Ini kan di screenshot juga saya. Maksudnya gimana? Ini kan di foto Miss, namanya iya, udah di ya. foto. Kalau aku dapatnya soft filenya gitu Miss, di screenshot jadinya Oke. dapat satunya. Berarti Gitu. Rahma dapatnya langsung soft copy-nya gitu ya? Soft copy-nya ya nanti ada screenshot. Ya betul. Nanti ada screenshot yang latar belakang bab 1, latar belakangnya. Siap, baik Miss, terima kasih. Yang penting ada sumbernya. Ini kan hanya menunjukkan ini sumber latar belakangnya. Nah, kalimat yang nanti Anda sampaikan kepada kita pendengar, saya sebagai pendengar Anda, tanpa saya membaca latar belakang, saya nanti akan mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Ya. Nah, di sini menjelaskan tentang keadaan ideal perusahaan, yaitu kondisi yang ingin diraih oleh perusahaan. Ini menurut kelompok tadi ya. Oke. Menjelaskan tentang keadaan yang sedang berlangsung saat ini dengan keadaan yang diinginkan perusahaan. Kalau melihat kalimat ini, nah, sebenarnya pembaca belum begitu tahu itu. Ya. Keadaan ideal perusahaan itu yang seperti
seperti apa gitu kan. Nah, ini nanti mungkin pada saat Anda membuat tugas akhir, bagaimana mentransfer atau memindahkan kalimat yang beberapa paragraf tadi menjadi sebuah kalimat yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini kalau sebenarnya keadaan ideal perusahaan ini, yang boleh kapital itu seperti apa sih? Yang boleh ditulis kapital itu? Di awal paragraf. Awal paragraf, betul. Terus? Nama kota, Nama kota, betul, Ulfa. Singkatan. Huruf setelah titik. Kalimat Huruf setelah titik, ya. Oke, singkatan yang sudah baku, iya. Oke. Jadi nanti perhatikan. Iya. Nah, betul. Nah, itu yang Anda perhatikan juga. Nah, kayak ini yang diinginkan perusahaan. Nah, perusahaan ini harus besar atau kecil P-nya ini? P ini harus kecil karena dia tidak ada bukan huruf yang tadi Anda sebutkan. Nah, seperti itu ya. Nanti Anda perhatikan juga terkait penulisan seperti ini ya. Untuk latihan Anda, anggap aja Anda sudah besok itu adalah latihan presentasi sidang gitu ya. Jadi PPT-nya juga selain bagus, kalimat yang Anda susun juga yang bagus begitu. Oke. Ini tadi screenshot alasan memilih objek. Anda terangkan di sini apa sih alasannya si penulis memilih objek. Identifikasi masalah ini juga nanti Anda bisa sampaikan dan seterusnya ya. Ada manfaat penulisan ya. Oke. Nah, nih nyolok banget ya untuk. Nah, ini untuk ini setelah koma, ini kecuali ini titik tadi yang seperti Lulu sampaikan, karena ini cuma koma, tanda bacanya koma, ini harusnya tidak besar ya. Oke. Tadi kan kalimat itu bisa wujudnya tulisan, bisa wujudnya lisan. Kalau tulisan berarti akan ditandai oleh tanda baca yang benar. Oke? Ya. Oke, ini hanya contoh. Saya stop. Kita kembali ke materi kita. Materi 5 kurang lebih seperti itu untuk menuliskan kalimat efektifnya. Saya akan beranjak ke materi 6. Nanti akan kita share materi ini ya. Saya nanti akan dibantu oleh ketua kelas. Oke, saya masuk ke materi 6. Oke. Ya. Oke, baik. Sudah terlihat di PPT yaitu tentang paragraf. Ya, tentang paragraf. Sebelum kita mulai paragraf, sejauh Anda tahu, paragraf itu yang dimaksud paragraf itu apa? Ini pasti